Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Wali Songo. Apabila kita melihat poster atau gambar Wali Songo, mungkin kita berpikir bahwa Wali Songo itu merupakan satu organisasi atau sebuah perkumpulan yang hidup dari satu masa, satu periode. Nah, apakah seperti itu? Kita akan bahas lebih jelasnya dari silsilah Wali Songo melalui video berikut ini. Wali Songo atau yang dikenal sebagai Wali Sembilan adalah salah satu periodisasi penyebaran agama Islam di Indonesia. Hubungan dari para Wali Songo ini ada yang merupakan hubungan antara orang tua dan anak, ada juga hubungan antara guru dan juga murid. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak silsilah dari Wali Songo berikut ini. Pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki seorang anak yang menjadi Wali Songo dan juga memiliki seorang keponakan yang menjadi Wali Songo juga. Keponakan beliau yaitu Sunan Giri. Kemudian anak beliau yang menjadi seorang wali adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki dua orang anak yang menjadi wali juga, yaitu Sunan Derajat dan juga Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki seorang murid yang menjadi Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki seorang anak yang menjadi Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Sunan Kalijaga juga memiliki seorang murid yang menjadi Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Kemudian Sunan Gunung Jati merupakan sahabat para wali. Demikian adalah silsilah hubungan dari para Wali Songo yang harus kita ketahui. Nah, dari pemaparan video tentang silsilah Wali Songo tadi, mungkin bisa sedikit menjawab apakah Wali Songo itu hidup di satu zaman yang sama atau satu periode yang sama, ya. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya hubungan dari Wali Songo ini ada yang hubungan dari orang tua kepada anaknya, kemudian si anak itu memiliki murid dan muridnya itu punya anak lagi. Jadi tidak mungkin mereka foto di satu ruangan yang sama. Itu yang perlu kita pahami sehingga kita bisa paham bahwasanya Wali Songo itu bukan merupakan satu organisasi, melainkan adalah sebuah periodisasi dari mulai Sunan yang diawali oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini, kemudian diteruskan oleh anaknya, kemudian anaknya ada yang memiliki murid, kemudian muridnya ada yang menyebarkan agama Islam sampai Islam bisa tersebar secara luas di Nusantara. Berikutnya kita akan pelajari tentang strategi dan juga para wali dari para Wali Songo ini. Yang pertama kita akan pelajari yaitu Wali Songo yang pertama, yaitu Sunan Gresik terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya kita simak video tentang Sunan Gresik berikut ini. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Magdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 atau sekitar tahun 1400.
Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau yang dikenal sebagai Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi penyebaran agama Islam oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sebagai wali songo yang pertama menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sunan Gresik memiliki setidaknya ada 3 strategi yang dia gunakan. Strategi pertama yang dia gunakan untuk menyebarkan agama Islam yaitu melalui jalur perdagangan. Dengan jalur perdagangan ini Sunan Gresik bisa dengan mudah mendekati masyarakat, kemudian berdakwah untuk mengajarkan tentang ajaran Islam. Selain dari jalur perdagangan, Sunan Gresik juga merupakan seorang tabib yang ahli dalam bidang obat-obatan. Dari sini orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Sunan Gresik, kemudian oleh beliau juga didakwahi tentang Islam. Dan strategi yang ketiga di sini ada bercocok tanam. Jadi selain beliau itu memiliki ilmu tentang perniagaan, tentang ilmu obat-obatan, juga memiliki ilmu tentang bercocok tanam. Di sini beliau mengajari bagaimana cara bercocok tanam agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sini juga beliau melalui media ini juga beliau mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Ya, setelah kita mempelajari tentang strategi penyebaran agama Islam oleh Sunan Gresik tadi, kita bisa tahu bahwasanya strategi yang digunakan oleh satu orang wali, yaitu Sunan Gresik, itu tidak hanya satu cara saja atau satu strategi saja, melainkan banyak cara yang digunakan oleh Sunan Gresik untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, sehingga beliau bisa dikatakan berhasil, atau periode Wali Songo ini bisa dikatakan berhasil. Nah, berikutnya Sunan Gresik ini memiliki putra yaitu Sunan Ampel yang juga merupakan seorang Wali Songo yang dinilai sangat berhasil dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan bahas tentang Sunan Ampel pada pertemuan yang akan datang. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.